أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, insyaallah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'alamu wa ta'alama al-qira'atu dhakiri nafa wa intifada wa istifadata wa asifatu kitabillah sunnati nabiyhi wa tilawatil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur tadhkir, nafa wal intifa, ifada wa istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Insyaallah jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lanjutkan mudzakarah kita malam ini. Kita masuk ke hikmah di kitab ini ke-51. Kita baca dulu hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu kullul ajabi mimman yahrubu mimman la infikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Terjemahnya, al-ajabu mentakjubkan atau mengherankan, kullul ajabi dengan sungguh mengherankan atau banyak mengherankan. Maksudnya ketakjuban pengarang kitab Al-Imam Ahmad ibn Athaillah dengan nanti kita akan sebut mimman dari orang yahrubu yang dia lari, mimman dari zat la intikaka lahu anhu yang zat tersebut tidak bisa pisah darinya. Anhu ini maksudnya ada yang bilang kematian, ada yang bilang Allah itu.
Sangat-sangat mengherankan orang yang lari daripada zat yang tidak bisa pisah darinya. Kalau kita mungkin di sini kita terjemahkan kembalinya kepada Allah sudah, karena kebanyakan kitab terjemah dan juga syarah itu menyebutkan anhu ini kembalinya kepada Allah, bukan kematian. Walaupun ada sebagian menyebutkan lari dari kematian. Sungguh sangat mengherankan orang yang lari daripada zat yang tidak bisa pisah darinya. Wa yatlubu, dan dia mencari ma la baqa'a lahu, perkara yang tidak akan kekal bersamanya. Maksudnya ma'ahu di sini ya selain Allah. Apa yang selain Allah? Dunia atau alam dunia ini sudah yang selain Allah. Kalau terjemah lurusnya, sungguh sangat mengherankan daripada orang yang lari dari zat yang tidak bisa lepas dari dia, yaitu Allah. Nah, kita ini kan 24 jam selalu dalam pengawasan dan pemeliharaan Allah Subhanahu. Per detiknya kita berada dalam penjagaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan pernah kita bisa lepas. Satu detik saja perlindungan Allah lepas dari diri kita, bisa hancur kita, bisa hancur kita punya keadaan ini. Tangan kita, mata kita, kaki kita, napas kita, lisan kita, semua langsung diatur oleh Allah. Wa yatlubu, dan dia mencari ma la baqa'a lahu ma'ahu, perkara yang tidak akan kekal bersama dirinya, yaitu dunia. Ini sangat mengherankan. Dari ketakjuban musannaf ini sangat-sangat heran. Kalau bahasa beliau di sini heran, tapi kalau secara kasarnya ya gila sangat orang-orang kok lari dari zat yang dia tidak bisa pisah darinya, yaitu Allah. Kemudian dia mencari perkara yang tidak akan kekal bersamanya, yaitu dunia. Kok ini bisa terjadi? Kenapa? Fa innaha la ta'mal absar, maka sesungguhnya la ta'mal absar, tidak buta mata zahir mereka ini, sehat normal. Walakin ta'ma qulubul lati bisudur, akan tetapi yang buta itu hatinya yang ada di dadanya ini. Kalau mata zahirnya ini sehat, tapi karena mata hatinya ini yang rusak, yang buta, sehingga perkara yang tidak akan kekal bersamanya itu dunia dikejar-kejar. Malah zat yang tidak akan pisah dari dirinya, yaitu Allah, ketika di rahim kita dilindungi oleh Allah, ketika kita kanak-kanak, ketika kita bayi, nanti ketika kita mati dikubur, disuruh terus, tidak akan Allah lepas dari kita. Kok kita lari darinya? Ini sungguh-sungguh mengherankan, kata Imam Ahmad ibn Athaillah. Paham terjemahnya ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu terjemahnya. Ya, hakikatnya kan dunia ini tidak akan pernah bisa membersamai kita. Sehebat apapun kita atur dunia kita ini, kita program, kita targetkan masa depan kita ini, tapi ketika Allah sudah katakan waktunya kita balik enggak kita? Barah dulu bangun. Kita sudah program ini, kita mau bangun ini, anak saya harus begini, rumah sudah kita sediakan untuk masa depan kita, tapi Allah katakan saatnya balik. Kita akan ditinggalkan itu dunia. Itu hakikatnya. Itu hakikat dunia yang kebanyakan kita habis waktu untuknya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang kekal, zat yang senantiasa menjaga kita, membimbing kita, mengontrol kita, itu kita tinggalkan, kita lari darinya.
Ini termasuk hal yang amat sangat mengherankan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Di antara sebabnya karena mata basirahnya itu tertutup. Kan ada istilah dulu pernah kita bahas, ada 3 penglihatan yang ada dalam diri kita ini. Ada namanya basar, ada namanya basirah, ada namanya sir. Kalau basar ya ini dah mata zahir ini yang melihat nih perkara-perkara ciptaan-ciptaan Allah itu cantik, itu jelek, itu indah, itu besar, itu kecil, itu berwarna dan sebagainya. Ini namanya mata basar, namanya mata zahir yang melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mata zahir ini bisa enggak dia enggak ngelihat? Bisa enggak? Mata zahir ini bisa enggak ngelihat? Bisa enggak? Bisa kalau dia sakit. Kalau mata kiri sakit, mungkin risep dan sebagainya sudah mulai enggak normal kita ngelihat. Apalagi nanti kalau sampai kena katarak sudah mulai rabun, bahkan bisa sampai buta. Total kayak saya punya teman itu, Tuan Guru Basri, alumni Madura, ada satu pondok pesantren. Sekarang beliau nggak bisa ngelihat karena katarak, normal matanya, cuman karena kataraknya nggak bisa melihat. Itu juga mata zahir ini kalau sedang dalam keadaan nggak normal, sakit, juga nggak bisa melihat yang zahir ini, nggak bisa ngelihat bentuk, rupa, warna dan sebagainya. Ataupun mungkin dia sehat, normal, tapi kalau tertutup oleh satu benda bisa nggak ngelihat. Nenas nih, kemudian saya tutup tangan saya, nggak kelihatan, walaupun mata kita ini normal, tapi kalau terhalang, maka itu juga menyebabkan kita tidak bisa melihat. Itu namanya basar, mata zahir ini yang ada putih bidangnya ini. Kemudian ada juga namanya basirah. Basirah ini juga dulu pernah kita bahas. Basirah ini mata hati. Mata hati ini lebih lagi jauh jangkauan penglihatannya ketimbang mata zahir. Mata hati ini, mata batin ini bisa menembus alam ini, bisa menembus. Makanya dalam, kalau nggak salah ini riwayat disebutkan, dulu juga sering yang sampaikan, lau anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam la nadharu ila malakutis samawati wal ardh. Kalau bukan karena setan ini selalu bisik-bisikan ke hati kita ini, rasa ketakutan, khawatir, rasa macam-macam penyakit-penyakit, sehingga hati kan tertutup karena bisikan-bisikan kekhawatiran, kemudian juga karena dosa-dosa hawa nafsu syahwat yang kita buat, sehingga mata hati kita ini tertutup. Seumpama bukan karena bisikan setan itu dan tergodanya kita dengan syahwat hawa nafsu kita ini, maka mata batin kita ini lanadharu ila malakutis samawati wal ardh, akan mampu memandang bukan alam-alam ini lagi, alam malakutis samawati wal ardh, alamnya malaikat bisa ditempuh itu pakai mata batin ini. Paham ya? Akan bisa melihat, akan bisa melihat bukan hanya makhluknya yang dilihat. Ketika makhluk bergerak, maka yang dilihat di sana ada qudratullah yang menggerakkan itu makhluk. Bukan hanya dilihat zahirnya, ini si makhluk begini, tapi dia sudah mampu memandang dengan mata hatinya ini bahwa ini makhluk bergerak, digerakkan oleh Allah. Ini makhluk mendatangkan manfaat mudarat juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mampu melihat qudratullah dalam setiap gerak-gerik daripada alam semesta dan makhluk-makhluk ini. Kemudian ada yang namanya sir. Nah, sir ini yang dimiliki oleh para muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah.
Apa mereka itu? Yaitu lagi hati, tapi roh mereka itu katanya di sini sudah berada fi hadratillah, selalu berada bersandingan dengan hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini tidak akan bergerak kalau tidak ada perintah dari Allah. Jadi sudah mereka itu gerak-gerik mereka itu atas perintah Allah. Kalau kita kan masih gerakan hawa nafsu. Kalau mereka itu geraknya, diamnya, bicaranya kalau nggak ada perintah dari Allah, tidak akan berbuat. Inilah makamnya para aulia Allah. Maka orang seperti ini sudah nggak akan bisa terkesan dengan suasana keadaan, walaupun dia berada di tempat-tempat yang di sana banyak tempat-tempat kelalaian, bahkan tempat-tempat kekuburan. Kayak kisahnya Syekh Yazid Al-Bustami itu kan, itu beliau diperintahkan secara rohani oleh Allah pergi ke gereja. Maka murid-muridnya heran, kok usah hidup pergi gereja gitu. Tapi ya karena beliau ini perintah Allah datang ke gereja. Nah, apa yang terjadi? Semua ahli gereja itu masuk Islam gitu. Bukan terkesan beliau. Ada aulia Allah yang Allah perintahkan masuk ke tempat-tempat kemaksiatan, bukan ke sana mau maksiat, tetapi apa? Di sana menjadi asbab hidayah banyak orang-orang yang hari-hari dalam kemaksiatan di tempat seperti itu, asbab dia mendapat hidayah daripada Allah. Nah, ini orang-orang yang gerak diamnya, sukunnya, tenangnya, bicaranya semua atas perintah Allah. Kalau nggak ada perintah Allah, nggak akan dia berbuat. Nah, ini namanya orang yang sudah mendapatkan sir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan kok ada manusia yang ketika dia ada masalah datang kepada dia, dia tinggalkan Allah, kemudian dia mencari perkara yang dia akan tinggalkan, merujuk kepada perkara yang tidak akan bisa bersama dia kekal, yaitu dunia. Nah, ini pertanda nih mata basir orang ini rusak ini. Kok sangat mengherankan, kok ada zat yang lebih kuat, yang lebih perkasa, yang mampu menolongnya, kok ketika datang masalah kepada dia, kok dia lari kepada perkara-perkara yang hakikatnya itu tidak ada, yang tidak akan bisa kekal bersama dia, yaitu dunia. Nah, ini menunjukkan mata batin seseorang itu buta, bukan mata zahirnya tapi mata ini. Kalau seumpama ini sehat, mata batin ini basirah, bukan basar, basirah ini sehat, maka dia akan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nih posisinya di situ itu. Posisi kita di situ itu. Ketika ada masalah kita banyak larinya kepada makhluk dulu. Barel hanya mentok masalah dia selesai wah baru tejok Allah taala ngerengek. Nah, ini menunjukkan memang kita ini belum sempurna kepekaan daripada mata basirah kita. Maka perlu kita latih. Paham insyaallah ya? Kita ini sama-sama sama-sama usaha. Maka dulu kan pernah Tiang juga jelaskan, yang Tiang pernah dengar juga, di antara cara untuk mempekakan hal-hal tersebut yang tiga itu, ya, kalau pengen peka mata zahir kita ini, basar kita ini, supaya kita lihat nggak terkesan dengan keadaan, kita tetap yakin yang mendatangkan manfaat mudarat itu Allah, walaupun belum sampai hati kita, maka zikir banyak-banyak tahlil, supaya kita ada masuk dalam hatinya keyakinan bahwa ada yang selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Perbanyak la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya baca, sehingga dalam hati kita ini yang mendatangkan manfaat, mudarat, keselamatan, ketenangan, bukan jabatan, bukan harta, bukan ini, bukan, tapi Allah. Perbanyak zikir tahlil itu gunanya supaya kita mentuhankan Allah, bukan kita mentuhankan
yang selain Allah, entah kerjaan kita, entah jabatan kita, entah yang selain daripada itu. Nah, untuk membuka mata hati, ya, ini juga ada caranya. Dulu pernah juga ada yang jelaskan caranya supaya peka, supaya kita mampu bukan hanya melihat makhluk itu makhluk, tapi mampu dengan mata kita lihat itu makhluk, tapi hati kita juga melihat bahwa itu bergerak, itu mampu karena ada qudratullah. Maka zikirnya itu pakai ismu zat. Zikirnya apa? Allah. Allah keluar masuk napas, Allah, Allah. Ini dilatih. Nah, dilatih. Nah, yang terakhir ini yaitu sudah itu jangan kita bicarakan yang terakhir itu. Sir itu dulu pernah dijelaskan zikirnya itu juga perlu kita, kalau ada mursyid yang mengajarkan yang hal seperti itu ya perlu kita usaha supaya betul-betul kita ini mencapai kedekatan kepada Allah yang sebenarnya, bukan hanya sekedar ilmu yakin saja, kita tahu ilmunya ngaji begini, tapi kita mau rasakan gitu, rasakan narana Allah no, rasakan dekatnya Allah itu, rasakan bahwa yang hanya ada itu Allah. Kalau itu kita dapatkan sudah sebelum masuk surga, sudah masuk merasakan surga duluan di dunia. Ada nggak surga di dunia ini? Hah? Ada nggak? Budala'u min ummati wali abdal, daripada umatku itu hum, mereka itu la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Bukan masuk surga di surga sana, kalau para wali insya Allah masuk surga. Tapi maksudnya itu pensyarah kita ini hadis ini belum menyebutkan surga dunia. Maksudnya apa? Wahya ma'rifatullah, yaitu mengenal kepada Allah. Itu mereka tidak dapatkan bikathatis salati wala siyami wala sadaqati, bukan karena banyak salat, puasa, sedekah, enggak, tapi karena salamatis sudur, bersihnya hati mereka. Bukan terus bersihkan hati, zikir, puasa, sembahyang, ngaji, ndek, tetap negawe kewajiban yang wajib, yang sunnah, kemudian ngaji tetap dikerjakan, tapi terus sembari itu dia usaha bersihkan hatinya. Kemudian wasakhawatun nafs, dermawan dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu warahmah li jami'il muslimin, punya sifat kasih sayang sangat kepada kaum muslimin. Nah, inilah tiga kebanyakan aulia itu diangkat menjadi kekasih Allah karena tiga amal ini. Bukan dilihat daripada banyak sholat, puasa ataupun sedekahnya, tapi karena amalan ini. Amalan yang pertama apa? Yang pertama salamatis sudur, selamat hatinya, selamat dari kesyirikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari segala bentuk penyakit hati dan sebagainya. Kemudian juga sakhawatun nafs, dermawan. Nah, kalau dia punya harta, dermawan dengan hartanya. Kalau dia punya ilmu, dermawan dengan ilmunya. Kalau dia nggak punya apa-apa, senang bantu orang. Dermawan tenaganya. Jadi kalau dermawan hanya dipatok kepada harta, berarti juga orang-orang kaya, orang-orang miskin tidak bisa jadi wali jadinya. Dermawan itu banyak. Kalau kita nggak punya harta, dermawan kita apa? Bantu orang dengan kita punya tenaga. Paham ya? Nah, semua. Kemudian warahmah li jami'il muslimin, sangat sayang kepada kaum muslimin, khususnya umumnya kepada semua hamba-hamba Allah. Nah, lebih merasakan kesusahan untuk dirinya ketimbang kaum muslimin susah gitu, yang berat. Tapi itulah jalan kebanyakan para kekasih Allah itu diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Maka hal-hal yang bisa membawa kita terlena dengan keduniaan itu perlu kita usaha sebelum mati untuk sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Kenapa? Karena satu hadis riwayat Imam Hakim niki disebutkan, innallaha ta'ala yubghidu kullu alimin bid dunya
jahilin bil akhirah niki. Allah itu sangat-sangat tidak suka, benci sangat dengan orang-orang alimin bid dunia, alim sangat pandai paham urusan dunia, apapun deketuan urusan dunia, bisnis apapun tahu noh di luar kepala. Lagu jahilin bil akhirah, lagu urusan akhirat dia nak tahu nah. Nah orang seperti ini sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya supaya kita nggak disampai terlibat atau dikatakan orang-orang dibenci oleh Allah, ya kalau kita awam ya seperti ini, kita ngaji sedikit-sedikit ngaji begitu. Ada waktu kosong, bukan waktu kosong ngaji ini, memang harus kita luangkan waktu. Nggak bisa kita cari nanti sudah kalau longgar, nggak. Memang kalau agama ini nggak bisa. Makanya dalam satu kaulnya orang India itu, ad-dunya biqaddar muqaddar wa din biqaddar masyaqqat, katanya. Kalau dunia itu memang dengan tanpa kita susah payah bisa kita memperolehnya. Itu dunia. Walaupun umumnya ya susah payah cara kita mendapatkan dunia. Tapi terkadang kalau Allah mau tanpa susah payah dunia bisa kita dapatkan. Bisa nggak? Bisa nggak? Masa? Nah, bisa. Kalau dunia itu bisa. Ada orang kaya raya, rumahnya banyak, propertinya banyak, bisnisnya banyak, punya anak ini satu doang anaknya. Pegawai apa ke anak nih? Ngerokok pegawai anak. Dari pinggir pantai ngobrol kan batur, kadang main dom. Pokoknya pikir pegawaian wah, buat waktunya untuk lalai doang wah. Kamu ada mate ke anak nih, ada mate ama anak, ben yang pindah harana. Sampai anak sampai anak sabru masa nganggur momot mecu bejora doang pegawaian, otomatis pindah itu karena dia warisnya. Walaupun tambah dia susah bisa, kalau dunia itu bisa tanpa kita usaha itu bisa dapat. Tapi kalau agama itu biqadar masyaqqat, dengan kesusahan memang. Nara ani ulama beli mufti ya, dokter hadis bedoi anak sekek nih, anaknya mancing dong pegawaian. mancing tindo ngerumpi sampai subuh lamun mate. Ini ulama sabeli wayahna nih bon jadi alim ke anaknya. Hah? Maka dia bau ndek na bau lamun agama no harus sih berusaha dah. Ndek bau ilmu warisan jok anak na bau. Itu anak juga harus usaha. Maka agama itu enggak bisa baru longgar waktu kuku ngaji. Ndek na bau. Harus memang niat, nekat, luangkan waktu untuk agama baru dapat. Nah, yang senang Allah itu di situ, itu yang Allah senang itu. Tatkala bertabrakan ini, ingin tertindu, ingin terbegawaian, kan cepas hal-hal yang memang Allah perintahkan kita untuk sholat ataupun ngaji dan sebagainya. Nah itu disenang oleh Allah. Tatkala kita mengalahkan itu, itu kita diganjar besar, dibangga-banggakan di hadapan. Lihat hambaku itu si fulan itu malaikat yang kamu dulu katakan akan buat kerusakan di dunia. Ketika keinginan besar dia ingin ini, Allah, ombak, tanah salah. Nah, tatkala dulu kamu mengatakan jangan ya Allah kau buat manusia di dunia akan buat kerusakan, tapi sekarang kamu tengok wahai malaikatku, dia punya kebutuhan, dia punya program dunia, dia mau begini, tapi dia kalahkan untuk memenuhi panggilanmu. Maka di saat itu kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Salah ya. Maka dari itu ya kita usaha untuk sedikit demi sedikit, karena hakikatnya kan tambah umur kita ini bukan tambah akan panjang umur, enggak. Tambah umur kita ini akan semakin dekat masa kita akan berjumpa dengan malaikat maut. Maka sedikit demi sedikit ya kita perbanyak kebaikan-kebaikan kita. Urusan dunianya tetap kita kerjakan, tapi diatur, ditata. Hakikat enggak ini? Semakin bertambah umurnya semakin dekat dengan kematian. Hakikat enggak? Semakin dekat, makin bertambah umurnya semakin berkurang jatah hidup itu. Ini hakikat nih. Nah, hakikat.
Maka orang yang benar-benar ngerti paham ya tentunya ya semakin dekat dengan kematian itu semakin dia persiapkan dirinya. Jadi bukan berarti terus ini kita lepas dunia kah begawan, enggak. Tetap kita atur waktu kebaikan ibadah ini kan dia luwek senendeng Allah Ta'ala. Paling ngaji ini biang jelon deh seminggu sekali ya, mungkin kalau yang banyak tempatnya mungkin bisa lebih gitu. Sementara yang selain itu gawe dunia. Lama sembahyang kan 5 waktu ini berjamaah paling pir jam, arak 2 jam. Paling pol setengah jam selebih seno galuah untuk dunia. Atur yang benar supaya kita ini ndak rugi, dunia kita dapat juga akhirat lebih-lebih kita dapat. Sehingga yang kita harapkan itu apa? Dunia kita jalan beruntung, di akhirat juga kita beruntung. Salah ya? Bukan berarti kita ngaji-ngaji seperti ini terus kita tolak dunia, enggak. Karena kalau kita tengok ya kehidupan para kekasih Allah, para aulia Allah itu, mursyid-mursyid thariqat itu bukan orang miskin. Tahu sudah Syekh Abu Hasan Sazili? Beliau punya murid namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi punya murid nih yang ngarang kitab hikam, Imam Ahmad Ibn Atas. Siapa itu? Yang karang Thariqah Saziliyah itu. Beliau itu sangat-sangat kaya itu. Beliau pernah punya baju yang di saat itu negara nggak punya kecuali beliau. Raja pun di saat itu nggak punya kecuali beliau. Beliau punya kendaraan yang nggak punya di saat itu raja, cuman beliau tok yang punya. Nah, kan kita tengok para sufi terus hidupnya enggak, cuman dunia itu sebatas genggaman, nggak masuk ke sini. Bukan berarti terus kita berarti tawiri doan kah tunda. Tetap berusaha karena kita hidup di dunia ini kita tidak bisa lepas dari dunia. Cuman kita diarahkan oleh Allah atur sebagus-bagusnya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan apa itu? Ayatnya itu wabtagi bima ataqallahu daral akhirah. Bersungguh-sungguh kamu buat persiapan untuk akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunia. Dendek lupa dunia, tetap berusaha. Maknanya ulama katakan lamun dunia nu buat agak lupa-lupaan sekejap nih apa-apa. Lagu akhiratnya dendek harus nomor 1. Lumbe tadi. Dan yakini dalam hati kita kalau dunia ini kalau akhiratnya agak kita kedepankan, enggak akan mengurangi urusan jatah rezeki kita, enggak, bahkan akan dipermudah kalau memang kita nikmati. Ya Allah, saya niat ngaji sekarang, semoga engkau asbab ini kau mudahkan urusan-urusan semua pekerjaan, tergantung niat kan. Kemarin kita ngaji hikmah yang kemarin itu, Allah itu bergantung sangkaan hambanya. Lagu lamun teh wah ngaji coba nih pembeli wah pada ngantai. Nuh jangan bang surah ta'ala susah. Lagu ternyata ngaji tene adik tetemudaan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki ente arah doan jalan-jalan yang Allah berikan. Itulah makna hikmah yang kemarin itu. Nah, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sangka buruk. Insyaallah ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan yang ditanyakan. Iya. 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 Orang yang saya pribadi belum ada musik. Iya. Dulu juga kan pernah sering tiang sampaikan juga, bahkan bukan tiang saja, para guru-guru kita juga sering menyampaikan, para ulama kita juga sampaikan, termasuk cara untuk bisa bermakrifat kepada Allah itu khusus atau umum bagi orang-orang yang dia tidak punya mursyid, bisa dengan sholawat. Bahkan untuk akhir zaman ini, kalau kita mau cepat bermakrifat kepada Allah itu, di antara jalannya dengan bersolawat.
Karena kalau kita bermursyid juga susah kita temukan mursyid-mursyid yang sebenar. Kadang kita temukan mursyid yang sebenar, kita yang nggak bisa kuat menjalani aturan-aturannya itu beratnya gitu. Maka model-model kita ini kadang kita semangat-semangat menok. Dia tak betul-betul dengan mursyid kita itu ngikut sudah itu. Kadang kita lemah, kadang wirid-wirid yang disuruh kita gawe banyak kita tinggalkan. Jadi namanya khianat kita dengan guru mursyid kita, apalagi sampai mengecewakannya, nanti bahaya. Itu urusan rohani, beda dengan zahir itu. Nah, maka tiang arahkan kalau yang sudah ngambil ya semoga bisa dijaga, ditekuni, jangan sampai ditinggalkan. Kalau yang belum, nih salawat nih banyak. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki belum mengatakan salawat ini adalah guru bagi orang-orang yang punya guru, entah mau guru tarekat kah, mau guru apa saja bisa, asal diniatkan. Salawat perbanyak sudah, karena salawat ini pasti diterima oleh Allah, tergantung nih niat kita. Bahkan kata siapa namanya, guru di Kalimantan itu siapa namanya, abah guru sekumpul. Itu jalan yang paling cepat untuk ma'rifat itu. Melalui itu kata beliau ya dengan selawat ini. Dengan selawat ini. Karena dia langsung kepada mursyid hakiki. Siapa? Rasulullah, mursyid hakiki yang tidak akan, yang termaksum daripada segala jalannya. Maka saya tekankan bagi teman-teman yang belum ngambil atau belum kuat untuk ngambil, perbanyak sudah selawat. Kalau bisa jangan ditinggalkan, sehari itu 1000 salawat yang sependek-pendek. Salawat Jibril sudah baca, itu sudah amalkan, istiqomah nanti insya Allah. Kalau istiqomah sudah amalkan, tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Rasulullah. Itu pasti sudah banyak pengalaman yang istiqomah gitu, yang istiqomah bacanya, dan urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ada lagi? Ya. Iya. Kalau salawat ini satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita. Bahkan dalam keadaan junub pun hadas besar ini, salawat tetap diperbolehkan. Bahkan ada amalan-amalan yang diarahkan oleh abah guru sekumpul itu, siapa yang ngamal itu walaupun dalam junub dia akan bisa berjumpa Rasulullah. Tapi itu ya kan tidak kita, tujuan kita begitu. Baca aja selawat lillahi ta'ala. Ini kalau memang sudah saatnya ya Rasulullah kan, Allah akan jumpakan dengan kita. Jadi selawat dimanapun kita baca, kapanpun, dalam keadaan apapun boleh dibaca. Tentunya yang lebih bagus ya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan duduk. Tapi kalau sambil jalan juga tidak apa-apa. Sambil kalau ngaji seperti ini saya kan yang bisa selawat. Fokus ngaji. Baris selesai ngaji baca sholawat. Boleh. Mau berjalan, mau nyetir, mau boleh. Boleh. Dan selawat itu jangan dalam hati. Selawat itu baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Semakin kita fokus tawajuh baca selawat, semakin juga akan banyak perubahan. Tapi semakin walaupun kita banyak baca tapi kurang takzim ya, mungkin kebaikan tetap kita dapatkan, tapi rasa-rasa itu tidak akan diberikan kecuali kalau kita fokus. Insyaallah ya. Kemudian juga ini sedikit tambahan, kemudian juga dalam pergaulan, khususnya kita di akhir zaman ini kan banyak pergaulan. Usahakan kita bergaul dengan orang-orang memberi semangat kita untuk agama. Jangan bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang semakin kita itu jauh daripada Allah. Karena dalam Al-Quran disebutkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ini persahabatan kayaknya terikat dalam urusan dunia, apalagi urusan dunia aja ini sehalal, ini kelak di akhirat akan jadi musuh. Ketika dia urusan dunia sampai melalaikan dia daripada Allah. Sebutkan persahabatan yang bukan karena takwa, saling ingat mengingat dalam kebaikan, yang tidak dasar itu kelak di akhirat akan bermusuhan saling tuntut.
Sidalai ajak aku lalu jo kuning kah aku mau ngaji. Maka mek miluan tu saling tuntut jadi seperti itu. Kecuali persahabatan yang diikat dengan saling ingat mengingatkan untuk akhirat. Paham ya? Apalagi persahabatan untuk saling benci. Contohnya apa? Partai ini. Persahabatan itu saling Allah. Ini persahabatan kan dunia doang terlali. Ndek bermusuhan ini wah kelak jatuh bermusuhan, apalagi persahabatan pecah karena sebab partai politik. Dan yuk kelompok ku anten ini bahaya sudah, ini sudah lebih insyaallah ya. Zaman-zamannya sekarang ini, makanya kita hati-hati, lebih baik diam, lebih baik ya waktu ngaji usah-usah enggak usah terlibat dalam mudahan seperti itu. Pilih sudah, jangan sampai kita bermusuhan, rugi insyaallah ya. Wallahu alam bisawab. Jangan pernah kita berharap dengan politik ini akan selesai permasalahan umat, nggak bisa. Karena kita sebagai warga negara milih ya tetap milih sudah. Cuman ya jangan sampai kita bermusuhan tok. Karena kalau kita bermusuhan itu ruginya banyak. Yang senang siapa? Setan tepuk tangan. Kayak Rubini bareng ngaji ndek bermusuhan. Karena milih ngaji wah, ustaz nih lain pilihan kan. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Setan yang senang. Banyak gara-gara seperti itu kan. Dan politik ini nggak bisa kita dah kak ngambil akrab tuh bareh. Kadang kan seninana pun ini bisa. Oh ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu. Salah ya, tetap milih, cuman ya sudah, intikan adalah akhirat, karena semua itu akan merugikan kita kalau di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman, taufik hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kepahaman ilmu yang tambah memberikan kita semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Ya kana mudzakin astinna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.